Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya peserta dengan nomor urut 30. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang saya cintai. Air mata jatuh berderai karena Mama nonton drama Korea. Haikal berdiri di sini karena ingin bercerita. Judulnya Batu Menangis. Pada zaman dahulu, di sebuah bukit yang jauh dari desa, hiduplah sepasang suami istri. Sang suami bernama Awak dan sang istri bernama Sari. Setelah beberapa lama menikah, akhirnya Sari mengandung. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, maka lahirlah seorang bayi. Sari dan Awak begitu gembira dengan kehadiran bayi cantik di tengah mereka. Namun hal aneh terjadi. Ketika bayi mungil yang diberi nama Putri ini lahir, maka angin bertiup kencang dan langit menjadi gelap. Proses kelahiran inilah yang telah mempengaruhi sifat Putri yang tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Hari demi hari berlalu. Karena penyakit yang dideritanya, maka ayahnya pun dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ayahnya meninggal dunia. Betapa sedihnya sang ibu karena kepergian suami tercintanya. Maka seorang dirilah dia membesarkan putri tercintanya. Setelah tumbuh menjadi gadis yang berparas cantik, tetapi tingkah lakunya yang tidak sesuai dengan paras kecantikannya. Lambat laun kelakuannya berubah. Putri menjadi gadis yang pemalas. Kerjanya sehari-hari hanyalah bersolek atau berdandan. Ia tidak pernah membantu ibunya dalam mengurus pekerjaan rumah. Sifatnya manja dan terlalu kekanak-kanakan. Semua permintaannya harus dituruti tanpa peduli dengan keadaan orang tuanya. Suatu ketika, Putri diajak ibunya berbelanja ke pasar. Jaraknya cukup jauh dari rumah. Untuk mencapainya mereka harus berjalan melewati beberapa desa. Sepanjang perjalanan, Putri tak henti-hentinya bersolek sambil berjalan melenggak-lenggok. Bak bidadari. Putri membiarkan ibunya kerepotan dalam membawa belanjaan. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia ingin mendapatkan perhatian dari para pemuda di sepanjang jalan yang dilewatinya. Rupanya benar harapan si Putri. Ketika melewati desa yang banyak pemuda yang memperhatikannya, mereka mengagumi kecantikan Putri yang melebihi gadis-gadis di desa itu. Seorang pemuda memberanikan diri bertanya kepadanya, "Hai gadis cantik, bolehkah aku berkenalan denganmu?" Putri pun menjawab, "Tentu saja." Lalu mereka pun berbincang-bincang dengan akrabnya. "Oh ya, namaku Jafar." Ucap pemuda itu memperkenalkan dirinya. Pemuda itu bertanya lagi, "Kemanakah engkau akan pergi?" Putri pun menjawab, "Aku hanya jalan-jalan saja, melihat pemandangan desa." Semakin penasaran pun pemuda itu bertanya lagi, "Oh ya, berjalan seorang diri atau bersama ibu itu? Siapakah dia?" Putri tertegun sejenak lalu menjawab, dia bukan siapa-siapa. Dia hanya pembantuku saja." Putri terus mengulangi perkataan itu saja. Setiap kali ada pemuda atau orang, siapa
yang berjalan bersamanya. Dan putri terus menganggapi bahwa ibunya yang berjalan bersamanya ialah pembantu. Dan ia tidak segan-segan menyebut dia bukan siapa-siapa. Ia adalah seorang budak. Mendengar jawaban-jawaban dari anaknya, pada awalnya ibunya tidak terlalu menanggapi, paling hanya bisa mengurut dada. Akan tetapi setiap ada yang bertanya, selalu saja putrinya itu yang menganggap dia sebagai pembantu dan budak. Lama-lama ibunya menjadi sakit hati. Ia mengeluh, "Ya Tuhan, betapa teganya anakku berkata seperti itu kepada orang-orang. Apakah dia tidak memikirkan perasaanku sebagai ibu kandungnya? Sakit sekali ya Tuhan, sakit sekali hatiku mendengarnya. Aku benar-benar tak tahan lagi." Maka sang ibu pun berdoa sambil menangis, "Ya Tuhan, berilah hukuman kepadanya. Hukumlah anak durhaka ini." Setelah ibunya selesai berucap atas kekuasaan Tuhan, seketika itu juga putri mulai membeku. Ketika separuh tubuhnya sudah menjadi batu, ia pun berteriak, "Ibu! Ibu! Apa yang terjadi pada diriku?" Ibunya menangis sedih melihat keadaan anaknya yang sudah menjadi batu. "Ibu! Tolong aku, Bu!" teriak lagi. Ibunya menggiling dan menjauh. "Tidak Tuhan, aku tidak ingin anakku menjadi batu. Aku hanya ingin ia jerah dengan perilaku buruknya, bukan menjadikan dia batu." Ibunya terus memohon sambil menangis. Sementara itu putri baru menyadari kesalahannya. Ia telah menghina ibunya. Ia pun meminta maaf dan ampun. "Ibu, ampuni putri, Bu. Ampuni putri yang durhaka ini, Bu." Ratapnya sambil menangis. Tetapi penyesalan itu tidak ada gunanya lagi, karena semua sudah terlambat. Ketika putri sudah menyampaikan penyesalannya sambil menangis, putri pun terdiam untuk selama-lamanya. Seiring perubahan di seluruh tubuh putri yang menjadi batu, meskipun tubuhnya sudah menjadi batu, masih nampak dari kedua bola matanya yang meneteskan air mata seperti orang sedang menangis. Maka legenda ini disebutlah batu menangis. Seorang putri yang dikutuk ibundanya menjadi batu. Makna dari cerita ini adalah sayangi dan hormati orang tua kita. Jangan sampai menyakiti perasaannya sedikit pun. Maka jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Demikian cerita dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi